Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Darsunakan. Al-Lughatul Arabiyyah. Mada darsunakan. Al-Lughatul Arabiyyah. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Oke, minggu lalu kita juga sudah belajar. Oke, belajar. Mari kita berdoa. Yang dipimpin oleh kita kelas. Silakan kita kelas. Kali. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahibu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. Oke. Tapi yang mengambil absennya biasanya kan pakai hadir Bapak atau hadirah. Sekarang pakai ungkapan perasaan. Yang perasaannya mungkin pagi ini ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang marah, ada yang takut, boleh diungkapkan dengan perasaan tersebut. Paham? Oke, baik. Sekarang coba yang namanya Aulia Zahwa. Dohikun, oke. Alia Hafizah. Dohikun. Coba Rolis Badri. Hazinun. Ya, lagi sedih ya. Muhammad Al-Farid. Dohikun. Oke. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita mengadakan breaking terlebih dahulu ya. Dan breakingnya gini. Gajah apa warnanya? Biru. Oke, kalau semut? Biru. Gajah itu besar atau kecil? Merah. Kalau besar apa warnanya? Biru. Kalau kecil? Biru. Oke, sekarang kalau Bapak bilang gajah dalam bahasa Arab, kalian jawab dengan apa? Kabirun. Kalau Pak bilang semut, semut apa tadi? Semut apa? Nandun. Berarti semut tadi kecil apa? Biru. Oke, sekarang gitu kan, konsentrasi. Sesuai dengan apa kalau Pak bilang semut berarti kecil ya. Nah, kalau gajah berarti besar, oke? Nah, filun. Kabirun. Filun. Kabirun. Namlun. Kabirun. Filun. Kabirun. Namlun. Kabirun. Namlun. Kabirun. Filun. Kabirun. Oke, mantap. Sebelum kita masuk kepada ini, Bapak mau menanyakan siapakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat tentang apa? Ya. Apa? Nah, durusul idhofiyah. Tentang apa itu? At-tahiyat. Oke. Siapa yang tahu apa tentang apa tahiyatnya? Contohnya? Apa artinya ahlan salam? Selamat datang. Apa lagi? Sabahul khair. Apa artinya? Anak khair. Oke, masih ingat pembelajarannya. Baik, hari ini kita akan masuk pelajaran bab yang baru, bab 2, yaitu tentang A'malul Yaumiyah, yaitu aktivitas sehari-hari. Jadi kita akan membahas yaitu tentang kegiatan sehari-hari kita dalam bahasa Arab. Adapun tujuan pelajarannya adalah yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pelajaran bahasa Arab tentang A'malul Yaumiyah menggunakan problem based learning, Ananda dapat menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pelajaran kita pada hari ini itu pertama, siswa dapat menyebutkan kembali bunyi kata, frasa, kalimat atau ungkapan sederhana bahasa Arab tentang aktivitas sehari-hari yang nanti akan dapat terdengarkan lewat fokus. Yang kedua, menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab tentang aktivitas sehari-hari yang kita perdengarkan dengan berdiskusi secara kelompok seperti Pak sampaikan tadi.
Sekarang Bapak akan memberikan pemahaman bermakna kepada Ananda, yaitu dengan mempelajari materi ini tentang kegiatan sehari-hari, Ananda akan dapat mengetahui dan memahami mufradat atau kosakata baru tentang aktivitas sehari-hari dalam bahasa Arab, yaitu al-a'malul yaumiyah. Sehingga dengan pembiasaan mendengarkan kosakata tersebut, Ananda dapat mengidentifikasi dan gambar serta mengerti yang sesuai dengan mufradat yang diperdengarkan. Jadi dengan adanya pelajaran hari ini, mudah-mudahan Ananda dapat memahami arti kosakata tentang kegiatan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam bahasa Arab. Jadi ketika nanti ditunjukkan gambar ini tentang apa, ini tidur apa bahasa Arabnya. Kalau bangun tidur apa bahasa Arabnya. Kalau menonton televisi apa bahasa Arabnya. Kalau pergi sekolah apa bahasa Arabnya. Kalau sedang menunggu bus apa bahasa Arabnya. Jadi kegiatan sehari-hari nanti kita akan mempelajari itu. Sampai sini Pak? Sekarang Bapak ingin menanyakan sebuah pertanyaan, itu pertanyaan pemantik ini itu. Yang pertama, kenapa kita perlu mendengar informasi kosakata baru dengan baik dan benar? Siapa yang bisa jawab? Ya, Roli coba. Supaya kita dapat mengetahui kosakata bahasa Arab dan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oke, mantap. Yang kedua, apa manfaat Ananda ketika sering membiasakan mendengar kosakata baru bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan kita ketika kita sering mendengar kosakata bahasa Arab? Ada di perempuan? Ya, coba. Supaya dapat mengenal baru tentang kosakata bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mantap. Baik Ananda, sekarang kita masuk kepada kegiatan yang sebenarnya materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kosakata bahasa Arab sehari-hari, tentang a'malul yaumiyah, aktivitas kita sehari-hari. Jadi sebentar lagi Bapak akan memperdengarkan, akan menampilkan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi Bapak berharap Ananda nanti memperhatikan kosakata bahasa Arab yang disertai dengan gambar, diperhatikan dengan baik. Nanti Bapak akan membacakan, Ananda mohon diperhatikan. Kenapa? Karena nanti setelah ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Kalian akan Bapak bagi jadi 3 kelompok nanti, ya. Akan Bapak bagi 3 kelompok, laki-laki 4 orang 1 kelompok karena kalian ada 10, perempuan 2 kelompok. Oke? Setelah itu kalian akan mengerjakan KPD. Maka oleh karena itu kalian harus perhatikan ini. Kenapa? Karena tugas yang Bapak berikan nanti itu berhubungan dengan kosakata yang akan kita pelajari hari ini. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang kita perhatikan gambar nomor 1. Apa judulnya tuh? Al-mufradat. Mufradat ya, kosakata. Oke. Yang pertama. Sekarang akan Bapak bacakan, kalian coba perhatikan saja. Oke? Yang pertama, gambar dia bangun tidur, berdoa setelah bangun tidur. Itu bahasa Arabnya, ana astaiqizu minan naumi firrabiati sabahan. Ana astaiqizu minan naumi firrabiati sabahan. Ana astaiqizu minan naumi firrabiati sabahan. Yang pertama. Yang kedua, ini gambar kamar mandi. Jadi setelah dia bangun ke kamar mandi, apa kegiatannya? Ana astahimmu fil hamami biddushi. Ana astahimmu fil hamami biddushi. Ana astahimmu fil hamami biddushi. Anda sekalian,
Dari sekarang kita akan duduk berkelompok. Yang laki-laki satu kelompok, yang perempuan dibagi dua kelompok. Berarti yang berempatnya dia pindah satu sini. Oke? Nanti disatukan mejanya. Dan ini ada tugas LKPD yang akan Anda kerjakan. Paham? Oke. Sekarang coba bagi duduk dulu. Duduk berkelompok. Jadi satukan mejanya. Halaman 2. Halaman pertama silakan diisi dengan nama kelompoknya. Ya, nama kelompok, kelas, maksudnya nama anggotanya ya, kelas. Nah, NIS itu tidak bisa dibuat karena mungkin kita lupa dengan NIS-nya oleh siswa. Setelah itu buka halaman 2 ya. Buka halaman 2. Nah, di sini perintahnya adalah perhatikan gambar. Kemudian susun menjadi paragraf yang sempurna. Ya. Kita akan menyusun ini perangkap sempurna. Nah, mana yang kegiatan 1, mana kegiatan 2, mana kegiatan 3, 4, 5, dan 6. Oke. Untuk kelompok laki-laki, tugasnya adalah membuat nomor 1 dan 2. Mana aktivitas 1 dan 2. Ini kan aktivitasnya 1 dan 2 ya. Paham tugasnya laki-laki? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3. Di sini ada yang tidak mengerti? Ya, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok perwakilannya untuk bisa menampilkan diskusi kelompoknya ke depan. Dimulai dari kelompok mana dulu? Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 2 yang mendapatkan nomor 3 dan 4, yaitu tentang Una sifut asnani bil tadi. Dan yang keempatnya uja fifus sya'ri bimujab fati. Dan yang kedua mendapatkan nomor 3, 4, dan 5. Dari masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Bapak lihat hasilnya rata-rata sudah menunjukkan hasil yang bagus dan benar. Namun perwakilannya ada yang kita lihat ada yang grogi, sehingga karena grogi dia salah bacanya. Namun tidak apa-apa, ini latihan. Besok kalau belajar itu tidak ada namanya yang malu. Yang nggak boleh itu malu-maluin. Mari perhatikan video ini. Mudah-mudahan ternyata jawaban yang Anda berikan semuanya benar. Mari kita perhatikan video berikut ini. Unzur wastami' wa'i. Perhatikan, dengarkan dan ikuti lagi. Madza ta'mal? Apa yang kamu lakukan? Ana astayqidu minan naumi fi rabi'ati sabahan. Ana astayqidu minan naumi fi rabi'ati sabahan. Ana astahimu fil hamami bil
jumlatun kamilah. Perhatikan gambar, kemudian susunlah dia menjadi sebuah paragraf yang sempurna. Contohnya kita mulai dari gambar astaiqizu minan naumi fi rabi'ati. Itu nomor satu. Kemudian Wah. ana astahimu fil hamami. Ya. Betul. Dilanjutkan unas. Demikianlah video tadi dengan jawaban yang telah Anda buat. Ternyata jawaban yang Anda buat sesuai dengan video pelajaran kita dan pelajaran tadi. Berarti Anda sudah paham dengan kosakata kita pada pelajaran hari ini. Dan Bapak berharap pelajaran kita tetap diulang. Kenapa? Karena kalau pelajaran tidak kita ulang maka akan lupa. Ingat, manjada wajada, manjada wajada. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan kita belajarnya pas mau ujian saja. Oke? Bagaimana pelajaran ini? Senang? Senang? Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Pertemuan hari ini kita sudah mendapatkan kosakata baru. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Ana astaiqizu minan naumi, artinya saya bangun tidur. Apalagi yang ini selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang maharul kalam. Jadi nanti Anda akan berbicara bersama kelompoknya. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada juga video, jadi jangan sampai dalam kita masuk kelas karena kurang itu dia on time. Oke, jangan ada terlambat lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman Anda hari ini pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kemudian dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik Anda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proyek P5. Sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum ke sudah? Belum. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Baik, hari ini kita akan masuk namanya materi pengenalan proyek P5. Kebetulan Bapak sebagai mahasiswa PPLG dalam jabatan tahun 2003 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mendapat tugas kuliah yaitu tentang hidup berkelanjutan, itu tema proyeknya, yaitu tentang sampah. Kalian pernah punya sampah? Sampah? Punya. Sampah apa tuh? Sampah plastik, sampah makanan ya. Sampah apa lagi? Sampah. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu P5, apa itu PRA, apa itu proyek P5 PRA. Jadi ada namanya profil pelajar Pancasila. Kalau P5 itu penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada PPRA. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitar kita untuk menguatkan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam proyek P5 ini melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, semua guru mapel. Tidak hanya guru agama atau guru IPA, walaupun temanya tentang lingkungan, bukan hanya guru IPA, masuk di sana guru bahasa Arab, guru Quran hadis, fikih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan juga melibatkan masyarakat. Itu namanya proyek P5. Mungkin walaupun Anda belum pernah mengikuti proyek P5,
namun kita mesti tahu. Kemudian sedangkan PPRA ini ditambah dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama Islam. Jadi itu yang membedakan P5 dengan PPRA. Namun khusus di Kementerian Agama ada namanya P5 dengan PPRA, itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Pelajar umat Islam ini khususnya di madrasah itu memberikan rahmat untuk alam lingkungan sekitarnya. Dalam P5 dan PPRA itu memiliki beberapa elemen. Untuk P5 itu memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ciri profil pelajar Pancasila itu yang pertama memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Indonesia mengakui bahwasanya setiap orang yang ada di Indonesia ini harus mengakui adanya Tuhan. Jadi pelajar Pancasila itu harus memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Dia mandiri, tidak suka ditolong-tolong, sedikit ditolong, sedikit tolong. Kemudian suka bergotong royong. Jadi pelajar Pancasila itu suka tolong menolong, gotong royong, suka bekerja sama. Selanjutnya, bernalar kritis. Kalau ada informasi yang tidak telah mentah diolah terlebih dahulu. Ini beritanya benar atau tidak, hoax atau benar atau tidak, ya. Apalagi sekarang di media sosial banyak tentang berita-berita hoax. Kemudian ciri yang terakhir adalah kreatif. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang banyak yang kreatif. Dia bisa bikin video, dia bikin yang kegiatan-kegiatan yang orang lain tidak pikirkan. Itu ciri-ciri orang kreatif. Kemudian yang selanjutnya, untuk PPRA ada 10. Ada 10 ciri-cirinya atau elemennya. Yang pertama yaitu berkeadaban. Maksudnya apa, Pak? Memiliki adab terhadap sesama, memiliki sopan santun. Kalau bahasa kita tidak baradai, Kak. Proyek kita hari ini, proyek P5 dan PPRA itu penjabaran dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Jadi elemen yang pertama tadi, elemen pertama tadi adalah beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita ambil dari sini. Apa itu akhlak kepada alam? Jadi salah satu ciri berakhlak mulia itu adalah berakhlak kepada bukan akhlak kepada orang lain saja. Kita juga mesti berakhlak kepada alam. Apa bentuk berakhlak kepada alam? Itu memahami adanya keterhubungan ekosistem di bumi dan menjaga lingkungan alam ini. Ya, itu urutannya. Jadi orang beriman itu memiliki akhlak. Salah satu ciri akhlaknya adalah akhlak kepada alam. Apa bentuknya? Yaitu mereka mampu memahami keterhubungan ekosistem di muka bumi dan menjaga lingkungan alam ini. Itu. Proyek ini dibuat untuk menangani permasalahan sampah. Pernah kalian lihat sampah kan? Atau justru kalian melihat orang buang sampah sembarangan kan? Itu. Maka proyek ini bertujuan untuk memecahkan sampah-sampah ini agar kalian mampu menjadi orang yang peduli terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keberlangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya. Khususnya bagaimana melakukan pengelolaan sampah di sekitar. Dengan adanya pengelolaan sampah diharapkan siswa dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Jadi awak tak cukup membuang sampah sembarangan sungai, tak buang ke sungai. Ini banyak sampah sampah sungai kan? Ke sungai, ke selokan, ke bandar. Bapak akan menayangkan sebuah video tentang sampah, 2 video. Jadi Anda tolong perhatikan dan nanti akan mengerjakan LKPD ini, tanggal kerja.
secara berkelompok, tolong diisi. Nah, yang pertama LKPD-nya itu tentang ini ada kuesioner. Kuesioner itu pertanyaan yang Anda isi. Contohnya, saya selalu buang sampah pada tempatnya. Kalau iya, kalau sangat setuju, buat sangat setuju, centang. Kalau setuju, setuju. Kalau tidak setuju, buat tidak setuju. Kalau sangat tidak setuju, tidak setuju. Artinya kita tidak pernah buang sampah sembarangan. Kemudian yang itu diisi. Dan LKPD yang kedua itu pertanyaan mengenai video artikel yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan yang terbesit dalam pikiran, silakan ditulis dalam LKPD ini berdasarkan video yang sebentar lagi Bapak tayangkan. Paham? Ini perhatikan videonya. Apa yang kita lihat tuh? Gundukan sampah. Ton sampah plastik dalam 1 tahun berdasarkan DPS 2021. Sampah organik 25 ton per tahun. Sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah. Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 20 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari pengurangan sampah yang kita. Di proyek kelima kita hari ini itu ada beberapa tahap yang namanya tahap pengenalan. Ini hari ini tahap pengenalan proyek. Nah, selanjutnya tahap kontekstualisasi, yaitu kita akan melaksanakan proyek tentang sampah ini. Ya, kontekstualisasi sampah ini kita jadikan apa nanti? Untuk minggu pertemuan selanjutnya nanti akan ada materi tentang sampah. Organik dan organik membedakannya. Ya, sudah tahap aksi. Nah, ini tahap aksi ini kita melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu nanti dalam bentuk membedakan sampah organik dan mengolahnya. Nanti kita akan bicarakan. Selanjutnya tahap refleksi dan tidak lanjut. Nah, ini hasil karya kita, evaluasi dan refleksi penyusunan langkah strategis tentang proyek kelima kita ini. Nah, ini jadwalnya. Hari pertama hari ini pertemuan pengenalan proyek kelima. Selanjutnya hari kedua, pertemuan kedua maksudnya itu penjelasan tentang proyek kita. Yang ketiga diskusi tentang persiapan pembuatan produk. Selanjutnya pembuatan poster atau produk pengolahan sampah. Selanjutnya itu penampilan produk dan refleksi akhir. Jadi ada 5 kali pertemuan tentang proyek sampah kita hari ini.
serta didik yang suka buang sampah sembarangan. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah di sekolah kita, apakah sudah ada atau belum, sudah tepat atau belum, ya kan? Pengelolaan sampahnya. Kemudian bagaimana peraturan terhadap kebersihan lingkungan sekolah, sudah ada atau belum, apakah ada guru mengingatkan atau belum tentang kebersihan dan sampah. Selanjutnya apapun yang terkait apapun yang berhubungan dengan sampah. Paham cara ngerjakannya? Ngerti? Nah ini solusinya, contohnya ini ya, KPD 1 ini KPD 2. Kemudian KPD 2 ini berdasarkan video tadi, dan KPD 3 hasil pengamatan dan tentang kebiasaan yang ada di sekolah kita ya, apakah bagaimana pengelolaan sampah, apakah ada sesuai pengelolaan sampah secara untuk hasil pengamatan yang berhubungan dengan sampah. Oke. Karena waktu sudah habis, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi kelompok tentang proyek kelima ini dengan masing-masing perwakilan satu orang. Sekarang siapa mau tampil? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memutarakan pertanyaan saya mengenai video artikel yang diberi buku. Pertanyaan pertama, apakah dengan mengolah sampah kami dapat menghasilkan uang? Pertanyaan kedua, apakah manfaat dari kita mengolah sampah? Pertanyaan ketiga, apa jenis sampah yang susah diuraikan? Sekian dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2, pertanyaannya sudah mantap. Terima kasih Ananda. Hari ini sudah selesai kegiatan sosialisasi. Ini namanya tahap pengenalan proyek P5 PPK tentang bagaimana pengelolaan sampah. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sampah tersebut, fokus kepala sampah ini, bagaimana pengelolaan sampah, dan nanti kita akan merancang proyek diapakan sampah ini nanti. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan tekan hamdalah.